Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Dwi Aprianto, NIM 2020172 dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Kelas I Universitas Muria Kudus tahun 2020. Kita ketahui bahwa di tahun 2020 ini adanya bencana COVID-19 ataupun Corona merupakan pukulan yang sangat besar bagi dunia. Saya rasakan sendiri ketakutan dan bahaya COVID-19 telah berdampak banyak. Menurut saya, pelajaran yang dapat dipetik dari adanya COVID-19 ataupun Corona tersebut adalah menjadikan diri saya lebih disiplin, lebih menjaga kesehatan, dan sering berolahraga. Oleh karena itu, rajinlah mencuci tangan, berolahraga agar tubuh kita tetap sehat. Kali ini saya akan mepresentasikan hukum administrasi negara. Istilah dan pengertian hukum administrasi negara. Pengertian administrasi itu sendiri berasal dari bahasa Latin ad yang administrare, yang berarti membantu, melayani, dan memenuhi. Dalam bahasa Inggris, administration yang merupakan segenap proses penyelenggaraan atau penataan tugas-tugas pokok pada suatu usaha kerjasama sekelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dalam bahasa Inggris, administer adalah kombinasi kata-kata bahasa lain ad plus administrare yang berarti to serve atau melayani. Sementara dalam kamus to administer sama dengan to manage atau direct, mengelola atau memerintah. Istilah administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu administer yang artinya setiap penyusunan keterangan yang dilakukan secara tertulis dan sistematis menghubungkan suatu dengan yang lain. Namun tidak semua himpunan catatan yang lepas dapat dijadikan administrasi. Dengan demikian, ilmu administrasi negara dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kegiatan kerjasama dan dalam organisasi atau institusi yang bersifat publik, yaitu negara. Hukum administrasi negara, bahasa Inggris Administrative Law, adalah sebuah cabang dari ilmu hukum yang mempelajari mengenai tindakan-tindakan dalam menyelenggarakan sebuah negara. Hukum ini juga dikenal sebagai hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan. Hukum administrasi negara adalah bagian dari hukum publik dan diturunkan dari hukum tata negara. Ia mengatur tindakan, kegiatan, dan keputusan yang dilakukan dan diambil oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam menjalankan roda negara sehari-hari. Sumber hukum administrasi negara. A. Sumber hukum material. Sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi aturan hukum itu, dan untuk menentukan isi hukum itu dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu A. Sejarah, yaitu undang-undang atau peraturan masa lalu yang dianggap baik dapat dijadikan bahan untuk membuat undang-undang dan dapat diberlakukan sebagai hukum positif. B. Faktor sosiologis, yaitu seluruh masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang dapat terjadi di dalam masyarakat dapat dijadikan bahan untuk membuat hukum dengan data lain sesuai dengan perasaan hukum masyarakat, misalnya keadaan dan pandangan masyarakat dalam sosial, ekonomi, budaya, agama, dan psikologis. C. Faktor filosofis, yaitu ukuran untuk menentukan aturan itu bersifat adil atau tidak dan sejauh mana aturan itu ditaati oleh warga masyarakat atau mengapa masyarakat menaati aturan itu. B. Sumber hukum formil, yaitu kaidah dalam hukum dilihat dari segi bentuk dengan diberi suatu bentuk melalui suatu proses tertentu, maka kaidah itu akan berlaku umum dan mengikat seluruh warga masyarakat dan ditaati oleh warga masyarakat. Sumber hukum formil pada hukum administrasi negara adalah yang pertama A. Undang-undang, B.
B. Kebiasaan atau praktek hukum administrasi negara. C. Jurisprudensi. D. Doktrin atau pendapat para ahli. Kegiatan-kegiatan administrasi negara. Kegiatan yang bersifat yuridis, administrasi, Rechtshandel yakni perbuatan-perbuatan hukum yang bersifat hukum administrasi negara. Yang kedua, kegiatan yang bersifat non-yuridis, yang meliputi 4 bidang pokok bagian kegiatan atau proses yang dijalankan oleh pejabat-pejabat pemerintahan yang merangkap juga sebagai pejabat-pejabat administrasi negara, yakni 1. Pemerintah negara, manajemen administrasi negara. 3. Pengendalian atau pengawasan terhadap badan-badan usaha negara. 4. Tata usaha negara. Penetapan Bisentien dapat dirumuskan sebagai perbuatan hukum sepihak yang bersifat administrasi negara yang dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa yang berwenang dan berwajib untuk itu. Rencana plan merupakan salah satu bentuk atau daripada perbuatan hukum administrasi negara yang menciptakan hubungan hukum yang mengikat antara pengguna dan para warga negara. Yang ketiga, norma jabaran atau penormaan. Jabaran adalah suatu perbuatan hukum yang Rechtshandling daripada penguasa administrasi negara untuk membuat agar supaya suatu ketentuan undang-undang mempunyai isi yang konkret dan praktis dan dapat diterapkan menurut keadaan, waktu, dan tempat. Yang keempat adalah legalisasi semu pseudo word giving. Legalisasi semu pseudo word giving adalah penciptaan daripada aturan-aturan hukum pada pejabat administrasi negara yang berwenang, yang sebenarnya dimaksud sebagai garis pedoman regen pelaksanaan polis kebijakan untuk menjalankan suatu ketentuan undang-undang, tetapi dipublikasikan secara luas. Dengan demikian, maka timbullah semacam hukum bayangan Spiegelrecht yang membayangi undang-undang atau hukum yang bersangkutan. Legalisasi semu merupakan garis-garis kebijakan intern pejabat administrasi negara. Syarat-syarat pelaksanaan hukum administrasi negara. Syarat-syarat pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh administrasi negara antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu efektivitas, artinya kegiatan harus mengenai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan untuk direncanakan. Yang kedua adalah legitimasi, artinya kegiatan administrasi negara jangan sampai menimbulkan keributan oleh karena itu tidak dapat diterima oleh masyarakat setempat atau lingkungan yang bersangkutan. Yang ketiga, yuriditas adalah syarat yang menyatakan bahwa perbuatan para pejabat administrasi negara tidak boleh melawan atau melanggar hukum dalam arti luas. Yang keempat adalah legalitas, artinya setiap perbuatan atau keputusan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang. Apabila dengan alasan keadaan darurat, maka harus dapat dibuktikan. Apabila tidak terbukti, maka perbuatan tersebut dapat digugat, dipanggil tata usaha PT-UN. Yang kelima adalah moralitas, adalah moral, etika umum maupun kedinaan wajib dijunjung tinggi. Perbuatan tidak senonoh, sikap kasar, kurang ajar, tidak sopan, dan kata-kata yang tidak pantas wajib dihindari. Hal ini sangat memperhatikan masyarakat. Yang keenam adalah efisien, wajib dikerjakan seoptimal mungkin. Kehematan biaya dan produktivitas wajib diusahakan setinggi-tingginya. Yang ketujuh yaitu teknik dan teknologi wajib dipakai untuk mengembangkan atau mempertahankan mutu prestasi dan yang sebaik-baiknya.
Asas-asas pelaksanaan pemerintahan yang baik. Pada pasal 10 Undang-Undang Dasar Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan menguraikan ruang lingkup AUPB yang berlaku dalam administrasi pemerintah. Asas umum pemerintah yang baik yang dimaksud meliputi asas 1. Kepastian hukum. Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan, peraturan, perundang-undangan, keputusan, kejigaan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menyelenggarakan pemerintahan. Yang kedua adalah kemanfaatan. Asas kemanfaatan maksudnya manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara 1. Kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain. 2. Kepentingan individu dengan masyarakat. 3. Kepentingan masyarakat dengan masyarakat asing. 4. Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan kepentingan kelompok masyarakat yang lain. 5. Kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat. 6. Kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang. Yang ketujuh, kepentingan manusia dan ekosistem. 8. Kepentingan pria dan wanita. Yang ketiga, ketidakberpihakan. Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan atau pejabat pemerintah dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindak dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Fries, Eijkman, dan Deurneman dan Popov. Asas legalitas adalah unsur yang sangat pokok dalam negara hukum, di mana setiap kebijakan yang pemerintahan keluarkan harus bersumber atau berdasarkan pada asas tersebut. Tidak dapat dibenarkan apabila pemerintah mengeluarkan kebijakan tanpa adanya landasan hukum yang jelas. Dalam konsep negara welfare state, pemerintah diberikan kebebasan yang luas dalam mengeluarkan kebijakan atas dasar inisiatif sendiri atau yang bisa pemerintah mengeluarkan kebijakan selama kebijakan tersebut berdampak baik bagi kesejahteraan warga masyarakat. Maka hal itu boleh saja. Dalam Fries Eijkman, dari sinilah disebut permasalahan apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu dasar inisiatif sendiri sebut bertentangan dengan asas legalitas atau tidak. Dengan begitu luasnya ruang gerak pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan, maka akan sangat memungkinkan adanya tindakan sewenang-wenangan dari pemerintah. Dan tentu saja hal ini tidak diinginkan oleh masyarakat. Tujuan diadakannya penelitian ini secara khusus adalah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan Fries Eijkman dalam hukum administrasi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya